Kalau semua elemen sadar untuk menjaga dirinya dan lingkungan terdekat kita, insya Allah penyebaran COVID ini sebenarnya bisa ditekan. Gitu. Jadi sekali lagi memang kesadaran personal yang sangat dibutuhkan. Kalau kita bilang konspirasi, rapid dan sebagainya, udahlah. Itu tidak akan merubah situasi dan keadaan. Justru yang harus kita lakukan sekarang adalah usaha positif agar supaya situasi ini bisa kita kendalikan. Itu menurut saya. Ya, luar biasa. Ya, Bapak Edward Wolok, Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Selamat datang di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Femi atas undangannya. Ya, jadi ini tamu istimewa ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya ingat dulu, jadi teringat kalau ketemu Pak Rektor, saya teringat saat penyampaian visi misi kemarin waktu pemilihan rektor itu Bapak berani sekali melawan Profesor. Iya ya. Iya. Lawannya para profesor. Jadi, betul. Saya melihat dari jawabannya itu memang pas kena. Ya. Kampus sekarang lagi lockdown. Ya, jadi belum ada aktivitas. Sebenarnya bukan lockdown. Ya. Makanya saya suka membahasakan lockdown dalam tanda kutip. Ya. Karena kita mengoptimalkan layanan secara online. Baik layanan dari sisi kepegawaian maupun kemahasiswaan. Gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat kemarin kan sempat ada Q&A dengan mahasiswa. Ini jangan-jangan Pak Rektor memang jadi kangen dengan mahasiswa gara-gara COVID-19 ini yang sudah berapa bulan melanda. Kalau dibilang kangen, pasti kangen. Ya. Karena kampus itu jantung utamanya itu kan mahasiswa. Ya. Bisa dibayangkan sivitas akademika di kampus UNG itu kurang lebih sekitar 20.000, itu 19.000 itu mahasiswa. Sudah lebih dari 4 bulan kegiatan di kampus tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tentu rasa kangen, rasa rindu akan melihat aktivitas geliat mahasiswa itu luar biasa memang. Makanya Q&A menjadi salah satu sarana agar supaya interaksi dengan mahasiswa terus terjalin. Ya, saya lihat bukan hanya Pak Rektor yang kangen, tapi mahasiswa juga kangen sama Pak Rektor. Ini membantah yang selama ini, ya, yang selama ini, yang ketika awal-awal Pilrek kemarin, bahkan saya mengucapkan selamat dulu ini atas kemenangan PTUN. Iya. Terima kasih. Iya, jadi membantah itu bahwa Pak Rektor itu tidak terterima di tanda kutip di berapa anggota Senat ini, sampai katanya ada 32 anggota Senat yang menggugat dan alhamdulillah itu berbuah manis. Ini ternyata justru Pak Rektor ini makin berkibar. Saya menjalaninya aja. Sebagaimana dari awal ketika mengikuti proses pemilihan rektor, saya menjalaninya aja. Jadi ketika saya maju itu juga karena aspirasi dari teman-teman, dari mahasiswa, teman dosen, teman pegawai, yang memang wajar karena dinamika Pilrek yang terjadi cukup panjang, hampir kurang lebih 2 tahun, itu menyebabkan memang terjadi berbagai macam perubahan, bahkan ada pergantian di anggota Senat yang sehingga kalaupun peta suara sedikit berubah ya itu wajar. Tetapi apapun itu melalui proses yang sudah dijalankan dan disetujui oleh Senat dengan kementerian sudah mendapatkan hasil. Harusnya itu kita terima dan mari kita sama-sama membangun UNG yang lebih baik tentunya. Tapi katanya banding lagi. Yang hasil saya no comment. Mungkin tetap akan dihadapi. Ya mau tidak mau gitu. Iya, kita jalani aja, kita hadapi. Jadi itu tidak akan memberikan pengaruh apapun menurut saya. Tapi tetap yakin bahwa kebenaran itu pasti tetap. Karena prosesnya dari awal memang sudah mengikuti aturan dan yang menggugat itu juga sebenarnya yang mensahkan aturan yang kita lewati kan gitu. Jadi sebenarnya agak sedikit rancu ketika yang menyepakati aturannya, yang menetapkan prosesnya, kemudian yang menandatangani berita acara pemilihannya, lantas kemudian menggugat. Tetapi ya selama itu masih dalam koridor mungkin hak hukum setiap warga negara, ya mari kita hormati sama-sama lah. Iya, di tengah riak-riak ini, tapi Pak Rektor kelihatan tetap enjoy.
Bahkan kemarin waktu wisuda juga sempat menyanyi lagu Zona Nyaman. Iya, jadi kalau saya melihat ini rektor milenial ini tanpa harus protokol yang ketat, di sela-sela kejenuhan ya. Pastilah orang kalau wisuda itu pasti kan jenuh menunggu acara demi acara prosesinya. Ya Pak Rektor mampu membuat suasana itu lebih menyenangkan bagi mahasiswa yang sudah bayangkan dari pagi sudah menunggu, tetapi Pak Rektor mampu mampu mencairkan suasana dan justru di luar dugaan itu sempat viral itu di sosmed. Iya, jadi kalau dibilang saya enjoy, karena sekali lagi saya memaknai jabatan itu sebagai amanah. Ya. Sehingga saya tidak ada beban untuk melakukan tugas tanggung jawab saya selama tujuan kita baik, nggak ada masalah. Karena begini, kalau mengenai desakan ataupun gangguan dalam tanda kutip atau hantaman, kita mesti pahami begini. Ketika kita menjadi pemimpin, ada saatnya kita harus sadar bahwasanya dicaci maki, diprotes, dihina, bahkan dihianati, itu bagian dari pekerjaan sebenarnya. Jadi nggak perlu dimasukin hati lah. Selama tujuan kita baik, kita yakin kita melangkah di atas aturan, yaudah jalan aja. Gitu. Iya, ini luar biasa. Gitu aja. Iya. Ini luar biasa ketika Bapak mulai dizolimi, kemudian disakiti, itu Bapak selalu dengan sangat bijak mengatakan bahwa ya itu dibiarkan saja, kita tetap bekerja. Itu yang sering saya dengar ketika ada orang-orang terdekat Bapak yang meminta ini harus dilawan, ini harus diberi pelajaran dan sebagainya. Tapi dengan bijaknya Pak Rektor justru balik menasehati orang-orang itu. Karena ada nama lembaga yang kita jaga sebenarnya. Kalau hanya bagian seorang Edward Wolok, saya mau berhadapan dengan siapapun nggak ada masalah. Tapi ketika seorang rektor UNJ kan mau tidak mau nama lembaga akan terbawa-bawa. Dan nama lembaga itu hari ini itu lebih wajib untuk saya jaga daripada personality saya. Makanya saya tidak ingin lembaga ini gaduh. Cuman memang terkadang tidak semua orang memiliki pandangan dan pemahaman seperti itu. Justru ketika kita berhadapan dengan teman-teman di kampus yang lebih mengedepankan egonya, makanya sering kita dihadapkan pada situasi ini. Tetapi yakin dan percaya mayoritas warga kampus itu menginginkan kampus lebih baik, dan mereka menerima bahwasanya ini udah selesai, mari kita berjalan, kita bekerja dengan baik. Kalau memang ingin bertarung lagi, ya ayolah kita berhadapan lagi, insya Allah di kontestasi berikutnya, kan begitu aja. Iya, jadi ini membantah juga anggapan orang-orang bahwa ada kan orang-orang tua yang sering bilang bahwa Pak Rektor ini kan masih terbilang muda, usianya masih sangat muda menjadi rektor, dan kata orang tua bahwa di Pomo Odelo itu terbantahkan semua karena Pak Rektor justru lebih dewasa dari orang-orang yang sudah lebih yang sudah usianya lebih dewasa dari Pak Rektor. Ya, karena mungkin juga saya banyak belajar. Kebetulan saya di usia muda juga memang sudah merantau gitu. Jadi di zaman di awal tahun 90-an, rata-rata mayoritas kita kan kalau kuliah pun waktu itu paling banyak kan ke Manado, ke Makassar. Di Jawa masih belum terlalu banyak. Tapi justru di tahun 92 saya sudah berani mengambil keputusan untuk melanjutkan SMA itu di Jawa. Sehingga mau tidak mau rasa kemandirian itu menempa saya seperti itu, belum lagi ajaran orang tua. Papa saya selalu menegaskan bahwasanya selama kamu tidak mengambil hak orang, kamu apalagi kalau jadi atasan tetap memperhatikan bawahan, ya sudah, jalan aja. Soal itu mau diprotes, mau itu biasa gitu. Jangan pernah kita mau jadi pemimpin kalau kita tidak mau diprotes, dikritik, bahkan dihina. Itu prinsip saya gitu. Saya teringat kata-katanya Pak Medi Bututihe ini. Jadi jangan mau jadi siapa-siapa kalau tidak mau itu. Intinya seperti itu. Dan saya kebetulan beliau om saya. Iya. Jadi saya ketika melihat orang-orang yang sukses, saya itu selalu berpikir apa yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anaknya. Setiap saat mungkin doa orang tua itu selalu mengalir sehingga kesuksesan itu diperoleh anak-anaknya. Saya suka mengingatkan ke teman-teman begini, bahkan ke anak saya gitu. Kalian boleh belajar, kalian boleh pintar, tapi kalau kalian ingin sukses, maka kalian harus taat dan patuh pada orang tua. Berkhidmatlah pada orang tua, insya Allah kamu akan sukses. Nah, saya kebetulan kalau kepada orang tua itu saya hitungannya saya tidak ingin membantah. Bahkan pernah sebelumnya saya diminta ratusan relawan, koordinator dari semua
desa di Bone Bolango mengaspirasikan saya untuk minta untuk maju jadi Bupati Bone Bolango. Karena itu memang daerah ibu saya. Tapi ke saat itu bapak saya mengatakan dengan begini, Papi lebih bangga melihat kamu di wisuda doktor daripada dilantik jadi bupati. Udah, buat saya selesai. Saya tidak akan membantah itu. Dan saya penuhi keinginan papi saya agar supaya segera saya menjadi doktor. Bahkan ketika saya sedang saat menjabat wakil rektor 2, papi saya mengatakan, kalau jabatan menghalangimu untuk menyelesaikan studimu, maka tinggalkan jabatan, lanjutkan studimu. Dan itu yang saya laksanakan. Dan itulah mungkin yang mengantarkan saya di posisi hari ini. Iya, saya sangat percaya Pak Rektor ini adalah orang yang sangat taat kepada orang tua, bahkan bukan hanya orang tua kandung ya. Ketika ada yang lebih tua datang, saya sempat menyaksikan bagaimana Pak Rektor memperlakukan orang tua yang datang sambil membungkuk dan sebagainya. Nah, di situ saya melihat kesantunan Pak Rektor terhadap semua orang ini, bukan bukan koprol ini Pak, tapi saya melihat seperti itu. Karena prinsip saya begini, saya bilang ke teman-teman yang lebih muda, sekarang era milenial ya. Era milenial itu kan orang spontanitas. Anak muda ini dengan idenya, kreativitasnya itu mendapatkan panggung yang luar biasa. Sehingga saya sering bilang, kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan, itu bisa kita akselerasi. Bisa saja seseorang di usia 20, dia akan melewati pengetahuan orang yang di umur 40, 50 bahkan. Akan tetapi, pengalaman dan adab itu perlu dipelajari. Sehingga jangan pernah meremehkan yang lebih tua, karena dari sisi pengalaman mereka sudah pasti lebih jauh dari kita. Justru agar supaya pengalaman kita bertambah, maka kita harus baik kepada mereka kan gitu. Pengalaman itu bisa baik, bisa buruk, tergantung bagaimana kita mengambilnya dan kita mengimplementasikannya. Menurut saya begitu. Ilmu itu bisa kita dapatkan di mana saja, tapi attitude kemudian etika kita kepada orang tua itu harus memang. Tidak ada gunanya kita berilmu, tapi kita tidak memiliki adab, gitu kan? Apalagi attitude itu. Iya. Jadi itu sekilas ya tentang Pak Rektor sendiri. Kemudian kita bicara tentang yang tadi lockdown di UNG yang pertama kali membelajarkan mahasiswa dari rumah itu adalah UNG. Ketika itu orang sudah pada panik, belum ada kepastian dari pemerintah, tapi UNG begitu berani melakukan mengambil sikap seperti itu, belajarkan mahasiswanya dari rumah. Ya, karena sekarang pun kita melihat itu sangat luar biasa peningkatan itu, sampai ya penanganan COVID itu 19 itu sampai 400. Jadi menyebut bahwa penyebaran COVID itu naik sampai 400% saat ini. Nah, UNG saat itu sudah melakukan langkah-langkah antisipatif sebenarnya dengan melakukan pembelajaran dari rumah yang kemudian diikuti oleh sekolah-sekolah, dan pemerintah pun mau tidak mau harus mengikuti itu, harus mengeluarkan kebijakan yang sama. Ya, kemudian ini sangat mengerikan, sampai 957 orang, bahkan mungkin sekarang sudah 1000-an ya, sudah 1015. Padahal Gorontalo sudah 3 kali PSBB. Nah, ini UNG kemarin lagi sudah mengumumkan bahwa UNG di lockdown. Iya, saya ingin tahu apakah karena kasus yang gila-gilaan itu sampai membuat UNG melakukan kebijakan itu, walaupun pada awalnya UNG sudah berani untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Jadi begini, ketika kita bicara COVID-19, ini kan tidak serta-merta. Sudah dimulai dari Wuhan, kemudian Jakarta, bahkan UNG sendiri ketika virus ini sudah muncul di 28 Januari kita sudah melakukan sosialisasi sebenarnya ke masyarakat. Dan ketika virus ini pertama kali muncul, kemudian dia mulai, kenapa UNG saat itu langsung mengambil langkah cepat? Karena kalau kita berbicara virus, selama vaksinnya belum ditemukan, virus ini akan sulit dikendalikan. Sehingga kita langsung mengambil langkah cepat untuk menghindari penularan. Kenapa menghindari penularan? Karena di UNG itu kan komunitas dengan puluhan ribu jiwa. Tentu proses interaksi ini akan menyebabkan kemungkinan penularan menjadi lebih tinggi. Setelah 3 kali PSBB, pada evaluasi PSBB tahap 3, kami sudah menyampaikan dari Krisis Center UNG bahwasanya RT saat itu sebenarnya masih 1,62, yang artinya tingkat penularan masih satu pasien bisa menularkan masih menularkan 1 hingga 2, dan itu masih bisa eksponensial, sehingga kami terus hati-hati. Sehingga ketika kami memantau,
ketika terjadi lonjakan yang tinggi sehingga angka RT naik, maka kami segera mengambil langkah lagi agar supaya UNG kembali untuk mengoptimalkan pembelajaran online maupun work from home. Kalau disebutkan ini sudah 400%, memang kenaikannya memang ya. Bahkan di rapat Forkopimda tanggal 21 Juli saya sudah menyampaikan ke Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah bahwasanya bukan tidak mungkin melihat RT saat itu dalam 1 minggu ke depan Gorontalo akan mencapai 1000, dan ternyata dalam kurun waktu 9 hari kita tembus di 1015. Tentu ini harus diperlukan langkah-langkah antisipatif dan daya upaya agar supaya penyebaran wabah ini harus bisa lebih dikendalikan. Iya, jadi lockdown ini kan sampai tanggal 7 Agustus. 7, ya. Itu masih berarti sepi itu, tidak ada aktivitas sama sekali, atau bagaimana kondisi kampus saat Jadi ketika diputuskan kita untuk lockdown, jadi segala aktivitas yang bisa dilakukan online kita lakukan online. Adapun masih tetap ada beberapa yang ada di kampus, misalnya itu praktikum yang sedang berjalan. Tetapi kalau praktikum itu kan jumlahnya sangat sedikit dan sangat bisa memperhatikan protokoler kesehatan gitu. Ini tetap kita jalankan. Prinsipnya kita ingin menghindari penyebaran COVID-19 ini. Sehingga sampai tanggal 7 nanti kita akan melihat angka RT di Provinsi Gorontalo memang per hari ini angkanya ada di angka 1,35. Kita hitung kemarin untuk tanggal 29. Kita berharap ke depan akan semakin turun, tetapi ini memang butuh kesadaran dari kita semua. Dan UNG dari bagian sivitas yang puluhan ribu jiwa itu dengan langkah inilah salah satu bentuk kita. Tetapi memang meskipun demikian layanan di UNG tetap terus kita jalankan. Iya, maksimal nggak itu pelaksanaan pembelajaran online? Kalau pembelajaran online memang harus kita akui belum semaksimal ketika kita pembelajaran offline. Kenapa? Karena memang yang harus dipahami, pembelajaran online itu bukan semata memindahkan tatap muka yang secara langsung ke tatap muka secara online. Tetapi harusnya kita bisa lebih kreatif bagaimana dengan meningkatkan sistem pembelajaran e-learning. Alhamdulillah ketika UNG mendapatkan proyek IDB kemarin memang kita sudah mengembangkan ini. Jadi kita relatif lebih siap dan kita berharap di semester depan nanti kita akan jauh lebih siap daripada semester genap ini dalam pembelajaran e-learning. Karena sampai saat ini kita tetap memandang bahwasanya dengan situasi yang ada, opsi pembelajaran e-learning, pembelajaran online ini masih harus kita optimalkan, lepas dari segala plus minusnya. Iya, saya melihat juga ujian tetap jalan, kemudian wisuda bagaimana Pak? Oke, jadi kalau ujian itu memang kita bagi. Jadi kalau kayak proposal, kemudian kelayakan, itu kita bisa online. Tetapi pada beberapa jurusan tertentu, itu pada khususnya untuk ujian akhir, kita tetap berusaha untuk bisa offline dengan protokoler kesehatan, toh juga yang hadir hanya sekitar 5 orang, itu masih sangat dimungkinkan. Kenapa? Karena kita tetap berkewajiban menjaga kualitas dan mutu pendidikan kita. Kalau kita berbicara wisuda, ini yang paling dilematis. Kami sudah harusnya mewisuda mahasiswa, tetapi ketika kami melakukan survei ke para wisudawan, 90% tidak mau wisuda online. Tidak Untung mau. saya sudah wisuda duluan. Bersyukur tuh. Bu Febi harus bersyukur sudah sempat wisuda ya. Dan wisuda aja nunggu saya jadi rektor ya. Baik, jadi kalau wisuda ini, kalaupun wisuda secara online tidak mungkin, saya sudah menyampaikan ke anggota Senat dan para pimpinan, kita akan mendesain sedemikian rupa, salah satunya yaitu model wisuda apa istilahnya? Wisuda drive-thru. Wisuda drive-thru. Bagaimana konsepnya? Nanti saya akan infokan lebih lanjut. Nanti gitu. UNG yang pertama ini wisuda drive-thru. Memang secara konsep kita sudah mengungkapkan terlebih dahulu, tetapi secara ini sudah ada beberapa yang melaksanakan. Tetapi tentu setiap perguruan tinggi kan pasti memiliki kondisinya masing-masing. Dan kami melihat yang pasti apa yang diinginkan wisudawan kami berusaha untuk bisa dipenuhi. Bagaimana mereka bisa tetap muka dengan rektor, menerima ijazah, dipindahkan toganya, bisa foto dengan keluarga, itu berusaha akan kita penuhi dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dan tanpa melanggar itu tentunya. Iya, jadi mungkin menurut mereka tidak sakral kalau hanya dilakukan secara jadi online. Itu kita berusaha memahami itu, dan selama itu masih kita bisa penuhi ya kita akan jalankan. Meskipun
memang kita harus lebih ekstra hati-hati dan melihat juga angka penyebaran COVID-19 bukan hanya di Gorontalo, tetapi juga di luar Gorontalo, karena ini terkait dengan wisudawan kita yang dari luar Gorontalo misalnya. Gitu. Ya, kemudian di awal-awal pandemi Pak Rektor itu kan sempat mengunjungi kos-kosan mahasiswa, bagi-bagi sembako, termasuk internet juga untuk pulsa data itu dibagi-bagi ke mahasiswa. Apakah itu masih berlangsung sampai sekarang? Ya, jadi alhamdulillah memang kemarin pada saat menjelang puasa kita mendapatkan data ada mahasiswa kita yang tidak sempat pulang, kurang lebih sekitar 1.000 mahasiswa, itu kita bagikan paket sembako. Lantas selanjutnya oleh pemerintah provinsi itu dimintakan untuk diinfokan datanya ke pemerintah provinsi agar supaya dimasukkan di dalam yang berhak untuk mendapatkan pembagian sembako. Jadi kita ucapkan terima kasih di situ. Kemudian untuk paket data kami melakukan kerjasama dengan provider, kita mendapatkan harga khusus sehingga kita bisa memberikan paket data ke mahasiswa saat itu, dan itu juga sudah saya laporkan kemarin ke kementerian gitu. Dan sehingga dengan pengalaman ini kita sudah bisa memperkirakan untuk kondisi ke depan terkait dengan kuliah online ini, termasuk paket data buat mahasiswa. Ada data nggak berapa mahasiswa yang sudah kembali ke kampung halamannya? Yang kemarin Pak Rektor bilang 1.000 lebih tidak bisa kembali ke kampung, pulang kampung karena PSBB kemarin juga, dan sekarang mungkin sudah ada yang pada pulang. Sudah ada yang pada pulang, sudah ada pula yang datang. Sudah ada yang pulang, sudah ada yang datang karena ketika untuk penyelesaian tugas akhir gitu. Tetapi prinsipnya kita mengendalikan mereka ketika berada di dalam kampus. Iya, kita berharap ini semua bisa akan normal lagi. Harus, amin, amin. Kemudian Pak Rektor ini kan UNG ya, jadi tim evaluasi untuk terkait dengan COVID-19. Memang kemarin sempat heboh juga ya, sempat ribut juga soal rekomendasi dari UNG dan sebagainya. Tapi rekomendasi itu dijadikan oleh Pemprov, di hasil rekomendasi itu oleh Pemprov dijadikan untuk melanjutkan PSBB atau tidak. Ini ada anggarannya tidak? Kalau untuk UNG maksudnya? Apakah UNG menganggarkan sendiri atau? Kalau untuk UNG kebetulan memang sampai hari ini kami tidak menerima anggaran apapun ya. Jadi tapi kami memang bekerja melalui krisis center yang tentu itu dibiayai dari UNG sendiri gitu. Iya, dibiayai oleh UNG sendiri. Berarti tidak ada. Ya, kemarin juga Damhil pun, Hotel Damhil itu sempat digunakan untuk tenaga medis yang kalau Damhil dari gugus tugas provinsi itu menanggung biaya konsumsi nakes yang tinggal di Damhil. Tetapi kalau untuk cuman biaya konsumsi. Iya, untuk hotelnya, kamarnya itu memang murni dari Oke. Jadi biaya konsumsi karena satu nakes di situ ditanggung per kepala 175.000, itu makan 3 kali. Udah nginep makan 3 kali 175.000. Iya. Dengan 3 kali PSBB ya sebagai tim evaluasi kan pemahaman orang-orang bahwa PSBB itu gagal. Karena sebelum PSBB jumlah yang positif itu sedikit. Apakah karena memang tesnya yang tidak maksimal atau apa? Tetapi sampai sekarang terus meningkat. Apakah orang-orang di Gorontalo itu tidak disiplin atau bagaimana menurut Pak Rektor? Oke, memang kalau kita lihat selama 3 kali evaluasi PSBB kemarin harus kita pahami bahwasannya rasio tes COVID-19 penduduk Gorontalo itu masih di bawah rata-rata rasio tes nasional. Maknanya kalau rasio tes ditingkatkan, maka jumlah yang akan positif COVID tentu akan meningkat. Tetapi yang perlu kita perhatikan begini, bagaimana sebenarnya daya upaya bersama untuk mencegah ini, gitu, mencegah ini. Dan memang di beberapa kali evaluasi PSBB, kami sudah menyampaikan bahwasanya kita sudah harus lebih fokus terhadap pembatasan sosial berbasis kawasan. Agar supaya kita lebih mudah untuk mengontrol bahwasanya di mana saudara-saudara kita yang zona merah ini yang harusnya diperlakukan khusus, berbeda dengan yang zona lainnya. Kalau soal disebut warga Gorontalo tidak paham dengar, ini sebenarnya kompleks kita untuk menghakimi seperti itu. Karena apa? Karena memang ini berjalan dua sisi nih, sisi kesehatan, sisi ekonomi. Di sisi lain kalau sudah dalam posisi 2-3 bulan kita off, tentu akan berpengaruh secara ekonomi. Naluriah mereka akan berkegiatan. Seyogianya kegiatan inilah
yang harusnya tetap dipayungi dengan protokoler kesehatan. Ekstrimnya saya mengatakan begini, dengan PSBB, lantas setelah tidak PSBB dengan membolehkan aktivitas, harusnya protokoler kesehatan itu menjadi lebih ketat dibanding sebelum PSBB. Kenapa? Karena setelah PSBB aktivitas sudah dibuka. Gitu. Mestinya edukasi ini yang tersampaikan. Sehingga saya mengatakan ada gap yang hilang antara PSBB dengan penerapan pelonggaran setelah PSBB. Nah, ini yang harusnya coba kita isi saat ini agar supaya kesadaran masyarakat ini bisa lebih meningkat. Karena satu yang harus kita yakini, ada tidak adanya PSBB, selama belum ditemukan vaksin, maka jumlah peningkatan positif itu akan terus terjadi. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu yang tertular makin banyak, aktivitas makin berangsur-angsur normal. Tentu ini akan menyebabkan jumlah yang positif bisa bertambah banyak. Iya, sampai ada yang beranggapan bahwa anggap saja ini flu biasa, karena mau tidak mau kami harus harus cari duit, harus menghidupi keluarga. Nah, apakah rekomendasi atau ide-ide yang disampaikan tadi itu sudah disampaikan ke provinsi, ke pemerintah? Kalau setelah evaluasi PSBB, memang tugas kami Krisis Center UNG kan hanya mendampingi sebagai tim evaluasi sampai PSBB. Setelah itu kan tidak. Tetapi ada beberapa kabupaten, misalnya mulai dari Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Garut, itu minta pendampingan secara khusus. Dan itu kami desainkan sampai dari metode komunikasi, exit strategi di kawasan desanya, dan alhamdulillah itu sudah dijalankan. Bahkan di Pohuwato sudah sampai perbuknya sudah dihasilkan untuk dalam rangka bagaimana kita tetap menjaga masyarakat yang beraktivitas untuk mencari nafkah, tetapi sekali lagi tetap protokoler kesehatan agar supaya COVID ini tidak makin meluas tetap harus diperhatikan. Iya, saya melihat begitu besar peran UNG dalam penanganan COVID-19 ini, bukan hanya sebagai tim evaluasi, tetapi bahkan turun ke desa-desa, sampai ada yang namanya desa tangguh COVID, desa tangguh COVID. Ini bagaimana? Sudah berapa banyak desa yang dikunjungi? Jadi memang kami itu, memang di awal saya ketika menjadi rektor, memang saya mengatakan kami fokus untuk pengembangan kawasan Teluk Tomini dan juga utara Indonesia dengan basis desa. Sehingga mau tidak mau ketika ada COVID ini sejalan lah. Itu sebenarnya yang lebih memudahkan. Sehingga kami ketika berkunjung ke beberapa desa kemarin di Pohuwato, itu kami sudah melakukan sosialisasi terkait desa tangguh COVID ini agar setiap desa ini mempunyai kemampuan untuk membaca bagaimana kondisi COVID ini terhadap warganya, karena kalau kita tarik ke skup yang lebih besar akan lebih sulit. Jadi kita justru mengatakan dengan skup yang lebih kecil itu akan lebih memudahkan, dan memang ini tantangannya. Lebih efektif? Ya, ini akan lebih efektif, tetapi memang ini perlu supporting dari semua pihak, terutama keberpihakan dengan regulasi dari pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi. Iya, jadi dengan turunnya Pak Rektor bersama tim ke desa-desa itu sekaligus mengedukasi warga. Iya. Kemudian apalagi ada yang menyebut bahwa ini ada konspirasi, kemudian rapid test yang mahal. Memang harus kita akui bahwa saja virus ini kan tidak diduga sama sekali, dan sampai saat ini juga belum ada vaksinnya. Jadi memang ini harus kita sampaikan, tidak usahlah terpengaruh dengan hal-hal itu, tapi bagaimana kita menjaga diri dan lingkungan terdekat kita. Kalau semua elemen sadar untuk menjaga dirinya dan lingkungan terdekat kita, insya Allah penyebaran COVID ini sebenarnya bisa ditekan. Gitu. Jadi sekali lagi memang kesadaran personal yang sangat dibutuhkan. Kalau kita bilang konspirasi, rapid dan sebagainya, udahlah, itu tidak akan merubah situasi dan keadaan. Justru yang harus kita lakukan sekarang adalah usaha positif agar supaya situasi ini bisa kita kendalikan. Itu menurut saya. Ya, luar biasa.